Pernah nggak kamu merasa ada seorang wanita yang tiba-tiba berubah? Dulu dia hangat, dulu dia mudah diajak bicara, dulu ada saja alasan untuk menyapa. Tapi sekarang, dia justru terlihat dingin, menjaga jarak, bahkan seperti tidak peduli. Kamu pun mulai bertanya-tanya, apakah dia sudah tidak punya rasa? Atau justru, jangan-jangan dia sebenarnya rindu tapi sedang menahan diri. Dalam hubungan dan asmara, perasaan manusia memang tidak selalu berjalan lurus. Seseorang bisa merindukan kita tetapi memilih diam. Bisa ingin dekat tetapi justru menjaga jarak. Bukan karena tidak peduli, kadang karena terlalu peduli. Dan hari ini kita akan membahas beberapa tanda psikologi yang bisa menunjukkan bahwa seorang wanita sebenarnya masih merindukanmu. Meskipun sikap luarnya terlihat dingin dan jauh. Tapi ingat satu hal, tidak ada satu tanda pun yang bisa menjadi bukti mutlak bahwa seseorang rindu. Kita hanya bisa membaca pola perilaku, bukan membaca isi hati seseorang. Jadi, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Mari kita mulai. Tanda pertama, dia masih memperhatikan hal-hal kecil tentang dirimu. Orang yang benar-benar sudah tidak peduli biasanya perlahan berhenti memperhatikan. Tetapi, kalau dia masih ingat kebiasaanmu, masih tahu hal-hal kecil yang kamu sukai, masih sadar ketika ada perubahan dalam dirimu, bisa jadi sebenarnya perhatian itu belum hilang. Misalnya, kamu mengganti gaya rambut. Dia mungkin tidak mengatakan apa-apa, tapi tiba-tiba dia berkata, "Kamu sekarang beda ya?" Kelihatannya sederhana, tapi perhatian seperti itu menunjukkan bahwa dia masih memperhatikan keberadaanmu. Karena ketika seseorang benar-benar sudah tidak menarik perhatian kita, perubahan kecil pada dirinya biasanya tidak lagi terasa penting. Tanda kedua, dia terlihat dingin, tetapi tetap mencari kesempatan untuk muncul. Ini menarik. Ada orang yang tidak mau memulai percakapan secara langsung, tetapi dia tetap muncul di tempat yang kemungkinan kamu melihatnya. Dia mungkin melihat unggahanmu, mungkin membaca pesan tetapi tidak langsung menjawab, atau tiba-tiba muncul setelah beberapa hari menghilang. Sekilas terlihat seperti kebetulan, tetapi kalau pola itu berulang, mungkin ada sesuatu yang belum selesai di dalam dirinya. Kadang seseorang ingin dekat, tetapi gengsi membuatnya tidak mau terlihat membutuhkan. Akhirnya, yang terjadi adalah tarik ulur. Ingin mendekat, tapi takut terlihat mengejar. Ingin berbicara, tapi menahan diri. Ingin tahu kabarmu, tapi tidak mau bertanya secara langsung. Tanda ketiga, responnya berubah ketika kamu menjauh. Coba perhatikan, saat kamu mengejarnya terus-menerus, dia mungkin semakin dingin. Tetapi ketika kamu mulai berhenti mengejar, tiba-tiba dia muncul. Tiba-tiba dia bertanya sesuatu. Tiba-tiba dia membuka percakapan. Atau tiba-tiba dia menunjukkan perhatian kecil. Dalam psikologi hubungan, jarak bisa membuat seseorang lebih sadar terhadap kehilangan sebuah koneksi. Ketika kamu selalu tersedia, kehadiranmu terasa biasa. Tetapi ketika kamu mulai memberikan ruang, dia mungkin mulai menyadari bahwa keberadaanmu ternyata punya arti. Namun, jarang salah memahami ini. Memberikan ruang bukan berarti sengaja memainkan perasaan. Bukan berarti menghilang untuk membuatnya panik. Memberikan ruang berarti berhenti memaksa dan membiarkan hubungan berjalan secara alami. Tanda keempat, dia masih penasaran dengan kehidupanmu.
Seorang wanita yang masih memiliki rasa bisa saja tidak bertanya, "Aku rindu kamu," terlalu langsung. Sebagai gantinya, dia mungkin bertanya, "Kamu sekarang sering kemana? Masih suka melakukan itu? Belakangan sibuk? Teman-temanmu bagaimana?" Pertanyaan sederhana bisa menjadi cara seseorang mencari informasi tanpa harus mengakui bahwa dia sebenarnya ingin tahu. Karena rindu tidak selalu muncul dalam kalimat romantis. Kadang rindu muncul dalam bentuk rasa penasaran. Dia ingin tahu apakah hidupmu berubah. Dia ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Dan mungkin diam-diam dia ingin tahu apakah masih ada ruang untuk dirinya. Tanda kelima, dia masih menyimpan pola komunikasi lama. Misalnya, dulu kalian sering menggunakan kata atau candaan tertentu. Sekarang hubungan sudah renggang, tetapi sesekali dia masih menggunakan gaya bicara yang sama. Ini bisa menjadi tanda bahwa kedekatan emosional itu belum sepenuhnya hilang. Karena hubungan menciptakan kebiasaan. Dan kebiasaan tidak selalu hilang bersamaan dengan jarak. Seseorang bisa berkata, "Aku sudah biasa saja." Tetapi otaknya masih menyimpan banyak pola yang terbentuk ketika bersama seseorang. Itulah sebabnya terkadang kita tiba-tiba ingin menghubungi seseorang tanpa tahu alasannya. Bukan selalu karena ingin kembali. Bisa saja karena otak kita masih terbiasa dengan keberadaan orang tersebut. Tanda keenam, dia terlihat cemburu tetapi tidak mau mengakuinya. Ini salah satu tanda yang paling sering disalahartikan. Misalnya, ketika kamu berbicara dengan wanita lain, ekspresinya berubah. Dia menjadi lebih pendiam atau tiba-tiba bertanya, "Itu siapa?" Lalu, ketika kamu menjawab, dia berkata, "Oh, cuma nanya." Menarik, kan? Tetapi, jangan langsung menyimpulkan bahwa setiap kecemburuan berarti cinta. Cemburu bisa muncul karena banyak alasan. Namun, jika kecemburuan itu muncul berulang kali, terutama ketika berkaitan dengan kedekatanmu dengan wanita lain, mungkin masih ada keterikatan emosional yang belum selesai. Tanda ketujuh, dia kadang tiba-tiba mengingat masa lalu kalian. Misalnya, kalian sedang berbicara biasa. Tiba-tiba dia berkata, "Kamu ingat waktu dulu kita pernah..." Lalu, dia menceritakan kejadian lama. Padahal, tidak ada hubungannya dengan pembicaraan saat itu. Kenapa? Karena kenangan emosional biasanya tersimpan lebih kuat daripada informasi biasa. Momen yang memiliki perasaan kuat cenderung lebih mudah muncul kembali. Kalau dia masih sering membawa kenangan tentang kalian, mungkin bagian dari dirinya masih terhubung dengan pengalaman tersebut. Bukan berarti dia pasti ingin kembali, tetapi setidaknya kenangan itu masih memiliki tempat di pikirannya. Tanda kedelapan, dia bersikap dingin justru ketika emosinya sedang tinggi. Ini sering membuat orang bingung. Kok bisa? Bukankah kalau rindu harusnya mendekat? Atau tidak selalu? Sebagian orang ketika emosinya semakin kuat justru melakukan sebaliknya. Mereka menarik diri, diam, menjadi singkat dalam berbicara. Bahkan terlihat seperti tidak peduli. Karena menjaga jarak menjadi cara untuk mengendalikan emosi, seolah-olah dia sedang berkata kepada dirinya sendiri, "Jangan terlalu dekat, jangan berharap, jangan sampai aku terlihat masih punya rasa." Dan semakin kuat dia berusaha mengendalikan perasaan, terkadang sikap luarnya justru semakin dingin. Tanda kesembilan, dia masih mencari validasi darimu. Misalnya, dia mengubah sesuatu dalam dirinya, lalu tanpa bertanya secara langsung, dia ingin tahu apakah kamu menyadarinya, atau dia membagikan sesuatu yang menurutnya menarik, kemudian memperhatikan reaksimu. Kenapa? Karena
Pendapat seseorang akan terasa penting ketika orang tersebut masih memiliki nilai emosional bagi kita. Kalau pendapatmu sudah benar-benar tidak berarti, biasanya validasi darimu tidak lagi terlalu dibutuhkan. Tapi sekali lagi, jangan membaca satu tindakan sebagai bukti cinta. Lihat polanya. Apakah itu terjadi berkali-kali? Apakah hanya kepadamu? Atau memang dia melakukan hal yang sama kepada semua orang? Itulah perbedaannya. Tanda ke-10, dia tidak benar-benar pergi. Meskipun mengatakan ingin menjaga jarak. Ada orang yang berkata, kita jangan terlalu sering komunikasi. Tetapi beberapa waktu kemudian dia muncul lagi. Bukan karena ada urusan penting, bukan karena membutuhkan sesuatu. Hanya sekedar menyapa, sekedar bertanya kabar, sekedar memastikan kamu masih ada. Ini bisa menunjukkan adanya konflik batin. Di satu sisi dia ingin menjaga jarak, di sisi lain ada bagian dari dirinya yang belum siap benar-benar kehilangan hubungan tersebut. Dan disinilah kamu perlu berhati-hati. Jangan langsung mengejar, jangan langsung menganggap dia ingin kembali. Berikan ruang, biarkan perilakunya berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Karena hubungan yang sehat tidak dibangun dari tebak-tebakan. Hubungan yang sehat dibangun dari komunikasi yang jelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting. Kalau seorang wanita bersikap dingin, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Pertama, jangan panik. Sikap dingin seseorang tidak terlalu berarti dia membencimu. Bisa saja dia sedang lelah, sedang kecewa, sedang bingung, atau memang membutuhkan ruang. Kedua, jangan mengejar secara berlebihan. Ketika seseorang menjauh, mengejar tanpa henti justru bisa membuatnya semakin ingin menjauh. Pesan berkali-kali, menanyakan kenapa tidak dibalas, menuntut perhatian, mencari kepastian setiap saat. Semua itu bisa membuat hubungan terasa seperti tekanan. Ketiga, berikan ruang, tetapi jangan memainkan permainan psikologi. Tidak perlu sengaja menghilang agar dia penasaran. Tidak perlu membuatnya cemburu, tidak perlu berpura-pura bahagia hanya untuk mendapatkan reaksinya. Karena kalau hubungan harus dipenuhi permainan seperti itu, kalian bukan sedang membangun kedekatan, kalian sedang membangun ketidakpastian. Dan yang keempat, kalau memang masih ada kesempatan untuk berbicara, gunakan komunikasi yang sederhana dan dewasa. Tidak perlu mengatakan, kamu sebenarnya masih rindu aku, kan? Pertanyaan seperti itu bisa membuat seseorang defensif. Lebih baik katakan, aku merasa belakangan ini agak jauh. Kalau kamu butuh ruang, aku bisa menghargainya. Kalau suatu saat kamu ingin bicara, aku juga terbuka. Kalimat sederhana seperti itu memberikan sesuatu yang sangat penting dalam hubungan. Rasa aman, tidak memaksa, tidak menekan, tidak memohon, tetapi juga tidak menutup pintu. Dan mungkin justru dari sana kamu bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas. Apakah dia benar-benar ingin mendekat, atau sebenarnya kamu hanya sedang mempertahankan seseorang yang sudah memilih pergi. Karena terkadang kita terlalu sibuk mencari tanda bahwa seseorang masih rindu, sampai lupa melihat tanda bahwa kita sendiri sedang terlalu berharap. Rindu itu bukan hanya tentang seseorang yang melihat unggahanmu, bukan hanya tentang seseorang yang bertanya kabar, bukan hanya tentang seseorang yang muncul lalu menghilang. Rindu yang benar-benar ingin diwujudkan biasanya pada akhirnya akan mencari jalan menuju komunikasi. Ada usaha, ada konsistensi, ada keberanian untuk mendekat. Jadi, jangan hanya melihat apakah dia rindu, lihat juga apakah dia masih membangun kembali hubungan itu. Karena seseorang bisa merindukanmu tanpa ingin kembali. Seseorang bisa masih menyimpan kenangan tanpa ingin mengulanginya. Seseorang bisa peduli tanpa ingin menjalin hubungan lagi. Dan itu semua manusiawi. Maka,
Kalau saat ini ada wanita yang bersikap dingin dan jauh darimu, jangan langsung menganggap semuanya berakhir. Tetapi jangan juga menggantungkan hidupmu pada sebuah kemungkinan. Berikan ruang, tetap tenang, perhatikan pola, dan yang paling penting, jangan kehilangan harga dirimu hanya karena ingin mendapatkan perhatian seseorang. Kalau dia merasa masih memiliki rasa, biarkan rasa itu menemukan jalannya melalui tindakan. Kalau dia ingin mendekat, beri kesempatan. Kalau dia ingin berbicara, dengarkan. Tetapi kalau dia memilih pergi, belajarlah menerima. Karena dalam cinta, tidak semua kerinduan harus berakhir dengan pertemuan. Tidak semua rasa harus memiliki. Dan tidak semua hubungan yang berjarak harus dipaksa untuk kembali dekat. Kadang seseorang hadir untuk meninggalkan kenangan. Kadang seseorang pergi untuk memberikan ruang bagi kita mengenal diri sendiri. Dan kadang, orang yang kita kira sedang merindukan kita ternyata hanya sedang belajar melepaskan. Jadi, jangan terlalu sibuk membaca tanda. Sesekali, dengarkan juga kenyataan. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu terus-menerus bertanya, dia masih sayang atau tidak. Cinta yang sehat pada akhirnya memberikan kejelasan. Dan kalau suatu hari dia benar-benar merindukanmu, kamu tidak perlu memaksakannya untuk mengatakannya. Kamu akan melihatnya dari cara dia hadir, dari cara dia berkomunikasi, dari cara dia menjaga hubungan, dan terutama dari konsistensinya. Karena kata-kata bisa dibuat, sikap bisa dipura-purakan, tetapi konsistensinya jauh lebih sulit untuk dimainkan. Jadi, kalau sekarang dia dingin, tenang. Jangan buru-buru mengejar, jangan buru-buru menyerah. Memberikan ruang, perhatikan tindakan, dan biarkan waktu menunjukkan jawabannya. Sebab terkadang orang yang benar-benar rindu tidak selalu berkata, "Aku merindukanmu." Dia hanya mencari alasan kecil untuk kembali hadir di hidupmu.